Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Zakat TV. Perkenalkan saya Hafiza. Saat ini saya berada di Indonesia Islamic Fashion Fair 2013 di Jakarta Convention Center Senayan. Dan pada siang hari ini kita berada di program Suara Perempuan Muslimah. Nah, saat ini sudah berada di samping saya Ibu Paini. Selamat siang Ibu Paini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu siang ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya. Ya, Bu Pai ini kan ini adalah salah satu penerima manfaat dari Dompet Duafa ya Bu ya. Dan Ibu di sini memiliki usaha. Nah, mungkin kiranya boleh kita tahu gitu Ibu tentang apa sih yang Ibu kerjakan, apa yang Ibu usahakan sehingga Ibu bisa memiliki satu usaha sendiri yang sangat menginspirasi tentunya. Silakan Ibu. Selama ini dari tahun 92 saya hijrah dari Solo ke sini. Saya sebagai orang disabilitas, usaha saya di sini memproduksi makanan siap saji dan juga makanan kering. Saya membina teman-teman disabilitas untuk bisa hidup mandiri dan berkarya. Sesungguhnya semua orang yang Allah ciptakan di dunia ini semua pasti punya skill, walaupun dengan keterbatasan fisik, walaupun teman-teman tidak mempunyai kedua kaki tapi masih ada kedua tangan. Intinya jangan kau hitung yang hilang dari tubuhmu, tapi gunakan yang masih ada. Itu yang menjadi pedoman saya, bahwa sebenarnya penyandang cacat itu mampu. Saya ingin membuktikan kepada masyarakat luas, walaupun saya cacat tapi saya mampu. Subhanallah, sangat menginspirasi sekali Ibu. Mungkin kalau boleh diceritakan Ibu awal membuat kegiatannya ini Bu ya. Kalau boleh tahu namanya apa ya Bu? Produk saya, nama dari produk saya yaitu MZI Snack. Itu adalah nama produk saya, itu makanan. Awalnya saya memproduksi kue undi-undi ketawa, dan sekarang sudah alhamdulillah merambat ada sekitar 12 item, yaitu termasuk makanan siap saji ya, seperti nasi pecel pincuk, ada es teh pandan wangi, dan saya memproduksi makanan yang emang orang lain belum punya gitu. Saya pengen memproduksi sesuatu, pengen bikin inovasi baru. Kita yang memproduksi orang aneh, saya pengen juga memproduksi yang aneh-aneh. Jadi Ibu ingin membuat banyak sekali kreasi inovasi dalam makanan Ibu ya khususnya. Tadi Ibu ceritakan ini dari tahun berapa Ibu? Teman-teman disabilitas yang sudah kami bina itu kurang lebih 25 orang, itu terdiri dari memproduksi makanan, aksesoris, penjahitan, dan minuman. Makanan siap saji juga. Oh ya, kalau boleh tahu lokasinya di mana nih Bu? Lokasi saya di Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi Timur. Di Bekasi Timur Ibu ya. Jadi Ibu sudah juga mengelola ibu-ibu yang ada di daerah Bekasi untuk bisa memproduksi bahan makanan yang inovatif Ibu ya. Iya, terus kalau boleh tahu Bu, apa sih landasan yang membuat Ibu membuat karya dalam bentuk makanan ini? Apa yang melandasi kinerja Ibu? Karena kalau makanan itu menurut saya itu kan semua orang membutuhkan dan langsung habis begitu. Kalau kayak pakaian sudah banyak juga ya. Intinya saya pengen bikin sesuatu yang aneh aja gitu, yang orang lain sangat membutuhkan. Kalau sejauh ini tanggapan dari ibu-ibu yang ikut serta di kelompok Ibu nih bagaimana? Alhamdulillah, subhanallah sih respon teman-teman bagus. Cuman biasa ya, kalau kita usahakan tidak mulus ya, pasti ada pasang surutnya. Kadang namanya usaha, kadang habis, kadang enggak. Jadi mungkin kedepannya dari pihak Dompet Duafa saya bisa ada momen-momen tertentu untuk bisa menampilkan produk-produk kami gitu. Kalau boleh tahu Bu, sebelum Dompet Duafa mungkin ikut serta dalam kegiatan Ibu sudah membuat ini sebelumnya? Sudah berapa lama Bu? Saya sudah kurang lebih 7 tahun. Saya dibantu Dompet Duafa kurang lebih 2 bulan. Sudah 2 bulan Ibu ya? Oh, ya. Kalau boleh tahu nanti untuk kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah Ibu sudah mempromosikan produk ini ke mana saja gitu? Selama ini kita memproduksikan makanan itu baru sekitar Bekasi, dan alhamdulillah udah ada di Bandung. Kalau untuk pemasaran yang sering kita dipanggil ya di GCC ini, di Smesco,
kayak ada acara momen-momen kayak halal fair kayak begitu. Dan alhamdulillah kita pernah mendapat kesempatan untuk memasarkan di Kementerian Pemberdayaan Wanita. Beliau juga Bu Menteri sempat mengambil produk sambal pecelnya dibawa ke Amerika, dan alhamdulillah kata beliau sudah cukup itu untuk rasa. Alhamdulillah, berarti sudah cukup mendunia Ibu ya produknya ya? Ya sih, kalau untuk mendunia itu kebetulan beliau pergi ke Amerika dibawa gitu. Alhamdulillah sih untuk rasa mungkin tidak kalah lah dari yang lain. Cuma mungkin yang masih kurang pemasarannya juga, dan peralatan kami masih manual semua. Baik Ibu, nanti mungkin akan saya tanya-tanya lagi di setelah ini, dan mungkin kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi di program Suara Perempuan Muslimah bersama saya Hafizah, dan tentunya dengan Ibu Paidi. Ibu Paidi adalah salah satu penerima manfaat dari Dompet Duafa Ibu ya. Ya, tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana Ibu memulai usaha Ibu gitu. Nah, kalau boleh tahu Bu, untuk usahanya sendiri kan tadi Ibu bilang ada 25 orang ya di sana ibu-ibu. Itu ibu-ibu semua atau ada bapak-bapak juga Bu? Bapak juga. Kalau bapak-bapak itu ngurus apa biasa Ibu? Jadi tergantung fisik dia, apa yang dia bisa. Ada yang tangan sama kakinya tidak berfungsi sebelah, tapi dia bisanya cuma mencet-mencet handphone, dia usahanya jual beli pulsa kayak begitu. Ada yang kakinya satu, tapi dia kondisinya emang lemah, paling making. Ada yang bisa dia menyajikan, tangan duanya ada, kakinya ada, tapi kondisinya nggak normal gitu, paling bisa menyajikan sesuatu kayak bikin rapi-rapi dan lain sebagainya. Oh, jadi bisa dibilang di sana emang banyak difabel ya Bu ya, maksudnya yang mungkin kalau orang-orang menyebutnya penyandang cacat gitu Bu. Iya, disabilitas. Nah, di sana itu emang apa seluruh warga itu semulanya itu keluarga dari penyandang disabilitas atau gimana? Jadi mulanya saya berdua sama suami usaha, ditambah ada, jadi emang saya mencari teman-teman untuk membantu saya. Usaha saya itu keteter, saya minta teman-teman, emang khusus saya sendiri yang punya keinginan untuk menampung teman-teman disabilitas, karena dari pengalaman pribadi penyandang cacat untuk mencari pekerjaan sangat sulit. Jadi saya pengen menciptakan pekerjaan, walaupun mungkin untuk kesejahteraan masih jauh, ya minimal bisa buat jajan sendirilah kayak gitu. Jadi sudah ada berbagai macam jenis usaha ya Bu ya, makanan tapi mayoritas ya. Kalau sejauh ini sudah ada bantuan dari mana saja Bu? Mungkin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerahnya sudah ada? Kalau untuk pemerintah daerah Kota Bekasi, saya dulu dapat penghargaan juga. Kita nggak tutup mata, 2012 dapat penghargaan sebagai wanita inspiratif, dan tahun 2012 juga kita mendapat penghargaan dari Bu Menteri Pemberdayaan Wanita dalam rangka Hari Kartini Award itu. Jadi sudah banyak penghargaan juga yang diraih ya Bu ya, alhamdulillah, dan sangat disupport ya oleh pemerintah Kota Bekasi. Ya, mungkin kalau boleh tahu Bu, untuk rencana ke depannya itu Ibu ada rencana untuk mengembangkan usahanya misalnya di luar Kota Bekasi, itu sudah ada Bu? Iya betul. Jadi saya punya cita-cita, punya unek-unek ke depannya. Setelah saya tidak ada di tempat lain, teman-teman disabilitas itu yang bisa berkarya, mencetuskan sesuatu, nggak cuma diri sendiri, buat teman-teman yang lain. Karena di Indonesia ini beribu-ribu penyandang cacat, 80% itu pengangguran karena sulitnya mencari pekerjaan. Banyak perusahaan-perusahaan yang berbagai pertimbangan untuk menerima teman-teman. Di situ harus kita menciptakan, tidak hanya kita menjadi seorang buruh. Kalau untuk penyandang cacat emang saya merasakan sendiri sangat sulit. Oke, saya tertarik untuk nanya tentang kegiatan Bu. Kegiatan apa saja yang ada selama di tempat Ibu ya untuk masyarakat di sana sendiri, selain membuat
kerajinan atau membuat makanan, itu apa saja kegiatan lainnya Bu? Kegiatan kita juga masih belajar sedikit-sedikit untuk belajar membenahi akidah ya. Pengajian kita 1 bulan sekali, walaupun belum maksimal lah kayaknya. Itu ada juga pengajian-pengajian, pelatihan-pelatihan, kayak pelatihan bikin aksesoris, penjahitan, dan kemarin juga tata boga kayak gitu. Jadi semuanya sudah coba dirangkul ya Bu ya. Kalau selain 25 orang tadi ada nggak tambahan masyarakat lainnya? Saya selain 25 orang disabilitas, saya juga bukan membantu, gimana kalau membantu memberi sesuatu ya, melatih orang-orang di sekitar yang tidak punya pekerjaan, seperti bikin jamu tradisional, jamu gendong itu ikut masuk dalam kelompok kami. Ada sekitar 10-an orang. Itu semuanya Jamu. jamu dan semua disabilitas Bu? Oh bukan, disabilitas itu sekitar 25 orang, non disabilitas itu 10 orang. Iya. Nah, kalau untuk pembuatan makanan ya Bu ya misalnya atau jamu, itu yang meracik menunya tuh apa ada khusus, apa dari Ibu semua atau gimana? Iya, awalnya kalau untuk makanan dari saya sendiri, saya tanamkan ke teman-teman. Jadi nggak cuman makanan kering-kering, kita juga bikin yang sangat sederhana banget. Bakwan kata orang Jakarta, tapi kata orang Surabaya namanya ote-ote Surabaya. Kita bikin inovasi, cuman cetakan aja. Sebenarnya bakwan, kita bikin cetakan yang cantik, kita tambah sesuatu kayak kacang atau mungkin ditambah udang, itu sudah bikin nama baru kayak ote-ote Surabaya begitu. Jadi nggak perlu memerlukan modal yang banyak, tapi bisa. Kan ada yang pakai kursi roda, yang bisa cuma tangan, kakinya nggak bisa, tapi di depannya ada wajan penggorengan yang pendek, tapi dia bisa aktif tangannya. Itu aja, kita nggak akan memberatkan, sesuai dengan kemampuan teman-teman. Nah, kalau untuk permodalan sendiri Bu, sejauh ini dari mana? Selain tadi kan pemerintah Kota Bekasi sudah sempat membantu ya? Kalau selama ini emang kami masih pinjam. Dari dulu awal saya dapat pesangon dari perusahaan, karena waktu itu saya kerja di perusahaan. Awal mula saya bekerja dapat pesangon dari perusahaan, terus juga pinjam dari beberapa instalasi pemerintah kayak BMT, dan juga bantuan dari termasuk Dompet Duafa juga, bantuan dari Radio Dakta, itu pinjaman gitu. Jadi sudah ada dapat permodalan juga ya Bu ya, dan sudah 7 tahun pasti sudah lama juga ya. Nah, dari seluruh produk yang Ibu buat, yang mana yang paling Ibu favoritkan? Stik keju sama undi-undi ketawa. Kenapa tuh Bu yang itu favorit? Tidak tahu kenapa saya bisa mengangkat undi-undi ketawa. Undi-undi ketawa itu sebenarnya makanan yang sudah langka, sudah hampir punah. Saya pengen mengangkat makanan yang langka-langka itu, mau saya angkat kembali dengan beberapa inovasi. Kalau undi-undi ketawa itu monoton, bahan dasar dari terigu. Saya akan mencoba sedikit demi sedikit saya olah dengan bahan dasar dari kayak singkong, jagung, terus ubi jalar kayak begitu. Tapi hasilnya sih belum maksimal, tapi sudah bagus lah. Jadi kita ingin mencetuskan sesuatu, biarkan undi-undi ketawa itu. Kenapa saya katain undi-undi ketawa? Orang sudah banyak, undi-undi itu sudah banyak, tapi saya kayak pengen memberi nama yang aneh daripada yang lain gitu. Kalau undi-undi ketawa kan pecah, jadi saya sebutkan undi-undi ketawa. Sangat unik sekali ya Bu ya. Dan sahabat Zakat TV, kita akan kembali lagi setelah pariwara yang berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Hafiza di program Suara Perempuan Muslimah, dan
bersama saya juga masih ada Bu Paini. Dan Bu Paini tadi sudah banyak bercerita ya Bu ya tentang bagaimana proses pembuatan dari kelompok yang Ibu buat ini ya untuk membuat satu produk makanan tertentu. Nah, kira-kira Bu, adakah hambatan selama proses pengumpulan masyarakat di sana? Karena kan pasti mereka merasakan mungkin demotivasi ya atau kurang motivasi karena merasa sudah kayaknya nih nggak ada prospek gitu atau kayaknya sulit nih gitu. Itu hambatannya apa saja Bu yang Ibu dapatkan? Teman-teman disabilitas itu sudah terbiasa dinabubukan oleh orang tua, dinabubukan sama keluarga. Jadi untuk membina teman-teman itu kita harus banyak action sendiri. Walaupun dengan berbagai cara saya mencoba, diri saya sendiri yang gerak. Setelah itu masa ya iya, orang nggak akan berpikir, oh iya kakak saya, dia sudah terbiasa kakak manggilnya. Jadi bukan lagi seorang atasan atau bawahan, jadi seorang kakak dan beradik gitu. Jadi saya action dulu, saya mencontohkan kepada adik-adik saya supaya beginilah susahnya di Jakarta gitu. Beginilah kita penyandang cacat, emang harus begini. Jangan kita mencari sesuatu dengan mudah, hanya sekedar bisa aja mengenadakan tangan. Tapi nggak bisa kayak gitu. Kita bikin sesuatu yang Allah ridho, yang mulia di mata Allah. Jangan dengan mudah mencari sesuatu yang instan, tinggal meminta dan meminta. Jadi banyak sekali rintangannya. Ada orang tua, keluarga, teman-teman disabilitas yang tidak percaya. Jangan kamu keluar rumah, kamu akan malu-maluin. Jangan kamu keluar rumah, kamu bisa apa? Di situ yang membuat penyandang cacat itu akan lemah, akan lembek. Dia akan merasa saya begini karena ada orang tua. Kalau orang tua hidup terus, suatu saat Allah kita pasti akan sendiri, tidak bisa kita ketergantungan di situ. Nah, tadi kan Ibu bilang kebanyakan penyandang disabilitas itu tidak percaya diri ya. Nah, apa yang Ibu lakukan saat itu untuk membuat mereka percaya diri dan mau membuat sesuatu yang akhirnya bisa berdaya jual ya Bu? Jadi gini, saya suruh melihat pada diri saya sendiri, saya akan mencontoh. Nih contohnya, saya itu mencontohkan kepada diri saya dari mulai jam 1 malam saya aktivitas. Sabtu sama Minggu itu hari-hari yang sangat maksudnya usaha yang sangat inilah, karena full ya. Waktu malam Minggu kita dasarnya pagi kita jualan, siang jualan, sore jualan. Jam 1 malam saya sudah mulai produksi kue siap saja, kayak bikin bakwan, kayak bikin nasi kuning, apapun yang kita bisa, kita pasti jadi duit. Intinya kita mau usaha, yakin Allah pasti kasih rezeki gitu. Jadi kita action dulu, kita usaha dulu, baru adik-adik akan mengikuti. Kerjanya itu setiap hari ya Bu ya, dari Senin sampai hari Minggu ya, setiap hari. Nah, itu pengelolaannya sendiri gimana Bu? Apakah setiap orang itu bisa menjual sendiri atau melalui Ibu penjualannya? Saya melalui. Bisa diceritakan Bu? Ya kita menjualnya dari masjid ke masjid, Mbak. Jadi kalau setiap hari itu di Bekasi selalu ada kajian. Senin ke masjid mana, Selasa masjid mana, Rabu masjid mana, itu udah full. Kalau Sabtu Minggu bahkan ada banyak, kadang pagi ada, siang ada, sore ada. Dan saya juga produk saya tampilkan di kayak macam ada, pokoknya banyak orang saya tampil gitu, kayak es saya bikin es teh pandan wangi namanya. Banyak es, ada teh sosro, ada es apa segala macam, tapi saya bikin nama baru, es teh pandan wangi. Itu selalu saya tampilkan dimanapun banyak orang. Alhamdulillah responnya bagus dan orang juga banyak cocok lah. Kalau boleh tahu Bu, untuk penjualannya sendiri itu sudah berapa banyak, misalnya kalau Ibu hitung per bulan, dan juga pendapatannya tuh gimana Bu? Karena kalau saya kan fokus ke kue ya, kalau baju lain lagi, aksesoris lain lagi gitu, pulsa juga lain lagi. Kalau saya sih sementara ini belum banyak ya, paling kurang lebih sehari itu 300-an lah. Itu sudah untung ya Bu, 300 maksudnya sudah bersih atau? Belum bersih, ya belum bersih. 300 sampai 500, omset 1 bulan kurang lebih 15, itu masih kotor. 15 juta ya Bu omsetnya, itu sudah angka yang cukup besar ya Bu ya untuk bisnis makanan gitu. Kita kan banyak macamnya ya, dan kita juga harus ngasih uang tip adik-adik kita yang membantu kita. Walaupun untuk menggaji kita belum bisa menggaji,
paling cuma memberi uang tip aja, sambil dia setelah sudah bisa silahkan keluar dari sini belajar mandiri sendiri. Itu yang saya tanamkan ke adik-adik. Jadi tempat rumah saya yang sangat mungil kecil itu ya cuman buat mungkin setahun 2 tahun di rumah. Setelah bisa mandiri dia keluar, dia kontrak sendiri, cari makan sendiri, itu terus kayak gitu. Jadi memang ada pemberdayaannya juga ya Bu ya, melatih warga di sana. Kan tempat tinggal, listrik dan lain sebagainya nggak ada sama sekali tanggung. Semuanya murni kami sendiri. Kalau untuk memasarkannya sendiri kemana saja Bu? Apakah ada di online atau ada toko? Nah ini belum, saya juga pengen melalui online dari teman ke teman, dari perusahaan, beberapa perusahaan yang sudah menerima saya produk, dan juga di koperasi rumah sakit. Itu sementara ini baru itu. Nah, kalau harapan Ibu sendiri untuk bagaimana ya agar apa yang Ibu usahakan ini bisa terus berkembang, kira-kira kebutuhan apa lagi yang Ibu harapkan yang akan dipenuhi? Yang jelas mungkin penambahan bahan pokok ya, karena saya produksi setelah saya dapat duit saya baru bisa produksi lagi kayak begitu rutin rasanya. Belum sempat kita punya stok, setelah stok sampai kita produksi terus menerus begitu belum bisa. Satu, yang kedua pertama bukan itu, saya pengen punya tempat itu buat memproduksi sesuatu, buat nginep teman-teman bisa ada tempat gitu. Jadi kalau ada 1-2 orang yang tinggal di rumah saya, karena rumah saya sempit, saya juga masih ngontrak di situ. Ya walaupun saya di sini udah 20 tahun, alhamdulillah saya masih dikasih amanah Allah, belum dikasih amanah untuk punya rumah. Saya menempati rumah seseorang yang baik sama saya gitu 1 tahun yang lalu. Tadinya saya ngontrak. Nah, pengen punya tempat usaha juga di situ. Setelah itu mendidik teman-teman itu biar nggak sulit untuk tidur. Kita kalau ada perempuan kita nggak bisa menerima laki-laki, gitu kan kalau punya. Jadi emang khusus wanita. Kalau ada tempat yang lain kan bisa, laki-laki juga bisa, tapi di tempat yang lain. Nah Bu, nih pertanyaan terakhir Ibu ya. Kira-kira impian Ibu atau harapan Ibu apa sih ke depannya untuk usaha Ibu ini? Pengennya usaha saya bisa nggak cuma sekedar kota Bekasi, bisa di tempat-tempat lain, dan saya fokuskan usaha saya itu pengen semuanya teman-teman disabilitas yang produktif. Itu kita punya tempat yang layak, punya tempat yang bagus untuk menampung teman-teman dan mendidik teman-teman supaya bisa mandiri. Saya bermimpi teman-teman disabilitas Kota Bekasi umumnya ya tidak banyak lah ya, mungkin sekian persennya bisa produktif dan bisa mencetuskan pekerjaan kepada yang lainnya, khususnya teman-teman disabilitas. Semoga semua impiannya tercapai ya Bu, dan semoga bisnisnya semakin sukses, semakin berkembang ya Bu ya. Dan sahabat Zakat TV, itulah tadi wawancara kita dengan Ibu Paini, dan saya Hafiza dari program Suara Perempuan Islami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.